Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang kali ini kita sudah bersama dengan tim dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro beserta perwakilan dari PT Jasindo yang melakukan program asuransi usaha ternak sapi atau AUTS dan AUTSK untuk kerbau. Nah, pada siang kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai asuransi untuk usaha ternak sapi. Apa saja yang akan kita bahas? Ikuti video kita di channel Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cah Jonegoro. Oke, pada kesempatan pertama kali ini kita akan membahas mengenai asuransi ternak. Nah, ini pertanyaan pertama ini saya peruntukkan untuk Bu Wiwi selaku Kepala Bidang Agribisnis Peternakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Bu Wiwi. Mungkin bisa berkenalan dulu kepada teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwi Sulistyo. Sehari-hari sebagai Kepala Bidang Agribisnis Peternakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Oke, baik Bu Wiwi. Oke. Mungkin ini juga pertanyaan dari banyak teman-teman peternak yang di luar sana, yaitu mengenai bagaimana sih kita bisa beternak dengan aman dari resiko kematian ataupun resiko kehilangan atau resiko kecelakaan yang lain agar tidak menimbulkan kerugian. Nah, ini Mas Hamzah, saat ini sedang ada program yang seperti itu, bagaimana supaya kita beternak itu bisa aman ya dengan ikut asuransi ternak sapi. AUTS. AUTS. Ya. Asuransi ternak adalah asuransi yang dipergunakan untuk menjamin kelangsungan usaha peternakan. Yang ada saat ini baru asuransi untuk ternak sapi dan untuk ternak kerbau. Kalau ternak yang lainnya belum. Ya, berarti saat ini peternak sapi atau kerbau itu bisa merasa lebih aman karena ada jaminan asuransi ini, ya Bu ya? Iya, jelas. Kalau dulu kan kita investasi dengan barang hidup itu kan ada resiko matinya juga. Iya, betul. Kita was-was ya, kita sudah nyelengi istilahnya seperti itu. Sedikit demi sedikit untuk dibelikan sapi, tapi kita masih merasa was-was aman apa tidak nanti kalau kita belikan sapi itu. Oke. Dengan katakanlah kalau usaha ternak sapi itu keuntungannya ya merepet lah Mas Hamzah, yang penting bisa untuk tabungan, tapi masih ada kematian kan kita harus mikir juga. Betul. Untuk itu dengan program pemerintah ini sangat bagus sekali untuk menjaga kelangsungan dari ternak, khususnya yang ada saat itu ternak sapi. Baik, sangat menarik sekali. Yeah. Nah, ini karena mengikuti asuransi itu pasti banyak teman-teman peternak juga yang masih berpikir sebenarnya aman nggak sih mengikuti program asuransi ini, dan apa pentingnya mengikuti program asuransi ini? Aman, Pol. Saya yakin karena ini program pemerintah tentunya sudah melewati kajian ya, dan ini juga merupakan masukan dari bawah, usulan bagaimana dari bawah itu beberapa peternak bahkan banyak sekali yang terjadi kematian pada ternaknya. Setelah itu mereka tidak bisa meneruskan usahanya, atau istilahnya contoh lah, tidak bisa melanjutkan usaha, sapinya mati itu. Jadi program ini sangat aman karena program pemerintah dan juga sudah diawasi oleh OJK juga. Diawasi oleh OJK. Dan program ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana untuk mendapatkan klaim ini sangat mudah sekali ya. Saya kemarin itu ikut secara pribadi karena merasa aman dengan program asuransi ini. Dari waktu saya beli itu harga 18 juta, terpaksa harus potong paksa karena sakit. Setelah 1 bulan mengikuti asuransi, saya ditelepon oleh yang saya titip itu di SPR Kedong Adem, Bu Wiwi sapinya sakit. Saya bilangnya walaupun itu saya dapat berita sapi saya sakit, saya bilangnya alhamdulillah kok saya ikut asuransi. Coba kalau saya tidak ikut asuransi, pasti saya akan mikir, aduh uang saya 18 juta hilang. Tapi alhamdulillah kemudian kita ikuti proses dan prosedur sesuai petunjuk dari Pedumnya Jasindo bagaimana mengurus klaim ini. Kemarin sudah dapat klaim full
sisa dari potong paksa harga 3,5 juta, sisanya semua sudah dipenuhi oleh Jasindo. Dan pengalaman dari dinas sendiri, laporan dari evaluasi kementerian dari Dirjen PSP dan juga Dirjen PKH, itu untuk Bojonegoro sendiri itu kemarin mulai tahun 2016 sampai 2020 ini ada sekitar 892 ekor sapi. Itu 29 mengajukan klaim, sama sekali tidak ada masalah, semuanya lancar-lancar saja. Semuanya lancar. Iya. Jadi karena sudah mengikuti asuransi itu, dari 29 ekor itu akhirnya bisa di cover bisa beli pedet lagi. Kalau 10 juta kan ya minimal dapat 10 juta lagi, nanti bisa melangsungkan usaha sendiri. Jadi dari cerita tersebut sudah terbukti bahwa program asuransi ini sangat bermanfaat dan sangat penting dan sangat aman apabila diikuti oleh seluruh peternak yang ada di Kabupaten Bojonegoro maupun di seluruh Indonesia. Sangat aman. Karena program ini dari pemerintah, sebenarnya penyelenggara program ini siapa sih, Bu? Penyelenggara program ini ya pemerintah dengan PT Jasindo. Pemerintah semuanya ikut mengevaluasi dan juga ikut melaksanakan penjaringan, baik dari pemerintah pusat sesuai dengan perannya masing-masing, pemerintah peternakan Provinsi Jawa Timur, dan juga pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Kalau pemerintah pusat melalui Dirjen PSP itu fungsinya memberikan subsidi tersebut melalui Dirjen PSP. Kemudian untuk dari Dinas Peternakan Provinsi yaitu mengakomodir semua peserta dari seluruh provinsi Jawa Timur, diterbitkannya SK ya Mas ya, seperti SK, kemudian DPD istilahnya, kita kumpulkan ke provinsi, nanti dari provinsi dikirimkan ke Dirjen PSP. Kalau dinas dari Kabupaten Bojonegoro itu kita mendampingi petugas dari Jasindo untuk verifikasi apakah itu oleh dokter hewan atau mungkin dari petugas yang lainnya untuk membantu administrasi. Kemudian tentu yang hal ini dikawal oleh PT Jasindo. Setiap Jasindo juga ada perannya, ada Jasindo pusat, ada Jasindo cabang dari Surabaya. Kalau di kita Bojonegoro itu cabang Surabaya, dan juga ada petugas dari kabupaten. Ini di sebelah saya ini Mas Narno, ini luar biasa rajin. Jadi insya Allah selama kita mengawal kegiatan Jasindo atau asuransi ternak sapi di Bojonegoro ini tidak ada masalah. Mas Narno luar biasa. Siapa yang ingin bergabung untuk menjadi peserta asuransi, Mas Narno siap datang. Nah, itu tadi penyelenggara dari program asuransi usaha ternak sapi ini. Tadi kita sudah mengetahui program asuransi ini dari beliau Ibu Kabid Agribisnis Peternakan. Selanjutnya mengenai hal teknis nih, kita ingin bertanya langsung kepada beliau petugas langsung dari PT Jasindo, yaitu Mas Narno. Mungkin bisa berkenalan dulu Mas Narno. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sunarno, AE Jasindo untuk wilayah Bojonegoro. Program yang kami kawal yaitu AUTSK, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau, dan juga AUTP, Asuransi Usaha Tani Padi, AUTJ untuk jagung, dan personal asiden. Itu Mas Hamzah. Ada berbagai jenis ya. Iya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih berfokus untuk membahas mengenai AUTS, untuk asuransi usaha ternak sapi. Iya, iya. Nah, pasti orang penasaran nih dengan biaya mengikuti asuransi ini. Sebenarnya berapa sih biaya yang diperlukan untuk bisa mengikuti program asuransi ternak sapi ini? Iya, iya. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat atau peternak ya. Untuk ini kan program pemerintah. Kalau 100% full tidak ada subsidi adalah yang harus dibayarkan adalah 200.000. Karena ada subsidi dari pemerintah, peternak cuma dikenakan 40.000 per ekor per tahun, gitu Mas Hamzah. Oh, jadi dalam waktu 1 tahun itu hanya diperlukan biaya 40.000 saja setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi itu tentunya sangat murah sekali ya. Iya. Betul. Nah, dengan biaya seperti itu, keuntungan apa aja sih yang bisa diperoleh dari program AUTS ini? Ya, kalau keuntungan ya sebenarnya bukan keuntungan, tapi apa ya? Minimal ada ganti rugi dari pemerintah melalui Jasindo ini. Artinya ketika ada kematian karena sakit,
terus karena kecelakaan, karena kecurian, itu ada pihak ketiga yang memberikan ganti rugi kepada peternak. Dalam hari ini adalah PT Asuransi Jasa Indonesia gitu. Dan perlu kami garis bawahi tadi, untuk pendaftaran kita ya tadi pertama 40.000 per tahun per ekor, dan untuk satu peternak kita batasi adalah 15 ekor gitu. Nanti karena terkait subsidi dari pemerintah gitu. Iya. Jadi setelah mengikuti asuransi ini mereka akan mendapatkan apa aja sebagai ganti ruginya itu? Ya, pertama ketika sudah mulai proses verifikasi foto sapi, terus kemudian ada eartag ini ya, keluar yang namanya polis. Polis ini adalah perjanjian antara PT Jasindo dengan peternak bahwa yang peternak tersebut itu tercover di dalam asuransi, sehingga ketika nanti ada kejadian sapinya itu mati, kecurian, kecelakaan, itu ada yang namanya ganti rugi kepada peternak tersebut. Oke. Seperti itu. Kondisi apa aja yang memungkinkan peternak itu bisa melakukan klaim untuk mendapat ganti rugi, dan berapa saja besarannya yang bisa didapatkan? Oke, iya. Perlu kami sampaikan sekarang ini sesuai dengan Perdum yang terbaru bahwa untuk klaim kematian sapi itu adalah senilai 10 juta. Itu untuk potong paksa maksimal adalah 50% atau 5 juta, dan untuk kecurian kita bisa menanggung atau mengganti senilai 7 juta karena ada resiko yang harus ditanggung oleh peternak itu sendiri. Oke, jadi kalau ada kematian itu totalnya bisa 100% atau 10 juta itu full, ya, betul, bisa diberikan. Tetapi kalau terjadi potong paksa itu maksimal 5 juta, dari betul, 40% ya. Itu. Artinya kalau ada peternak yang potong paksa kemudian hanya laku 3 juta. Ada potong paksa, taruhlah dibeli jagal 3 juta, berarti dari Jasindo itu penambahannya adalah 2 juta. Berarti yang diterima oleh petani ya total dari jagal plus petani berarti dari Jasindo itu 5 juta. 5 juta. Iya, Oke. betul. Artinya kalau umumnya laku 1 juta berarti ditambah 4 juta dari Jasindo. Betul. Oke, betul. Kalau untuk kecurian itu maksimal peternak hanya bisa mendapatkan 7 juta saja. Ya, karena ada resiko kelalaian yang harus ditanggung sendiri oleh peternak itu sendiri. Betul, betul. Nah, kemudian sebenarnya ternak apa yang bisa mengikuti program asuransi yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ini? Untuk saat ini ternak yang bisa diasuransikan yang dapat subsidi yaitu sapi betina, iya, dan kerbau itu. Tapi rata-rata di masyarakat kerbau ini sudah mulai berkurang. Jadi sapi betina ya. Untuk sapi yang lain bagaimana? Iya. Sapi jantan misalnya. Untuk sapi jantan kita ada program ATS mandiri, itu tidak ada subsidi dari pemerintah. Artinya peternak ya bayar penuh 100%. Ya, tapi kelebihannya di situ kita bisa mengasuransikan sesuai kebutuhan kita. Artinya kalau kita memang butuhnya 3 bulan, ya kita melayani untuk rentan waktu 3 bulan. Tentu dengan premi yang sudah ditentukan oleh Jasindo, seperti itu. Besaran preminya berapa, Mas? Untuk 1 tahun kita besarannya adalah 2% dari harga sapi pada saat itu. 2% itu 1 tahun, iya. Untuk 1 tahun. Artinya nanti kalau umpamanya sapinya mati, berarti besar penggantiannya itu sesuai dengan harga sapi tersebut. Iya, sesuai harga sapi dan perjanjian kita di awal. Oke. Gitu. Nah, itu jadi untuk sahabat peternak, jadi pertanggungan untuk sapi jantan masih bisa dilakukan tapi dengan biaya mandiri. Berbeda dengan sapi betina yang mendapatkan pertanggungan hanya sebesar 20% saja karena yang 80% sudah disubsidi oleh pemerintah. Betul. Kemudian, siapa sih yang harus dihubungi nih, Bu? Kalau kita sedang ingin mendaftar atau ingin mengikuti ATS ini, dan juga ketika proses klaim ini siapa yang harus kita hubungi? Kalau ingin menjadi peserta asuransi maupun klaim, boleh menghubungi Dinas Peternakan atau juga boleh menghubungi Jasindo. Kita akan saling koordinasi intinya. Kalau ke Dinas Peternakan
yang tahu nomor teleponnya orang dinas peternakan siapa saja untuk menyampaikan ke bidang agribisnis peternakan, karena memang di bawah koordinator bidang agribisnis peternakan ya. Kalau personelnya yang familiar tuh Mbak Wahyu. Mungkin teman-teman yang ingin tahu kontaknya nanti akan saya sampaikan di kolom deskripsi box di bawah video ini ya teman-teman. Atau kalau enggak Mbak Wahyu, seluruh petugas di masing-masing kecamatan, petugas teknis peternakan semuanya sudah tahu terkait dengan program tersebut, bisa minta informasi ke petugas teknis peternakan setempat. Begitu juga kalau ada kematian, jangan dikubur dulu ya. Jangan dikubur dulu sebelum ada petugas datang, yaitu dokter hewan untuk mengadakan visum, karena itu nanti sebagai bukti yang diikut sertakan dalam berita acara kematian untuk mengajukan klaim. Nah, saat kita mengajukan klaim atau melaporkan ada kematian, ada kecurian atau ada kehilangan, itu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Mungkin Mas Narno bisa menjawab. Oh iya. Pertama yang perlu dipersiapkan adalah KTP dari peternak sendiri, kemudian rekening kelompok, dan juga tentunya nanti ada namanya visum, hasil visum dari dokter. Jadi ketika ada kejadian apapun itu pada sapi yang sudah diasuransikan, yang pertama dihubungin adalah petugas kesehatan dari dinas peternakan. Jadi yang perlu disiapkan untuk persyaratan klaim adalah rekeningnya, rekening kelompok, terus KTP peternaknya juga, dan nanti mungkin kalau ada semacam mungkin e-tag-nya kehilangan, berarti harus ada surat kehilangan dari kepolisian, seperti itu. Oke, baik. Jadi berkas-berkas itu sebelum dipersiapkan, kita pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungi petugas dulu ya. Betul, iya. Baik petugas dari dinas maupun petugas dari Jasindo. Nah, karena kita sudah melakukan koordinasi dengan baik, jadi sobat peternak tidak perlu khawatir untuk menghubungi siapapun itu, karena baik dari Jasindo maupun dari dinas peternakan semuanya sudah tersinkronisasi dengan baik, sehingga bisa teman-teman sekalian melaporkan di pihak manapun. Nah, karena untuk mendaftar itu pastikan kita perlu melakukan verifikasi ya sebenarnya. Iya, betul. Proses verifikasi apa sih yang dilakukan kepada peternak yang mendaftar program AUTS ini? Ya, siapa ini? Saya Bu. Oh iya. Syarat verifikasi. Verifikasi kami di lapangan adalah pertama, kita bersama dokter hewan biasanya itu langsung berkunjung ke peternak, melihat langsung peternak, kita pastikan bahwa kondisi ternak dalam keadaan sehat. Setelah itu kita foto sapinya bersama ini e-tag-nya tadi, dan juga kita menyiapkan, yang harus disiapkan adalah KTP daripada peternak itu sendiri, karena pendaftaran nanti by NIK atau lewat NIK-nya peternak, seperti itu. Baik, jadi petugas akan turun ke masing-masing peternak untuk melihat kondisi sapi dan melakukan pemotretan untuk sebagai bukti bahwa peternak itu sudah melakukan pendaftaran program AUTS. Betul. Nah, itu teman-teman sudah kita bahas secara jelas dari awal pendaftaran sampai akhir bagaimana kita melakukan proses klaim terhadap asuransi usaha ternak sapi ini. Nah, untuk sebagai penutup, saya ingin Bu Wiwi ini bisa menyampaikan kepada masyarakat atau khususnya kepada peternak nih di Kabupaten Bojonegoro mengenai program ini. Silahkan Bu Wiwi menyampaikan pesannya. Terima kasih Mas Hamzah, Bapak maupun Ibu peternak di seluruh Kabupaten Bojonegoro, khususnya untuk ternak sapi potong, baik itu ternak sapi betina maupun ternak sapi jantan sebagai penggemukan, agar usaha kita itu terjamin mendapatkan perlindungan dan dapat melangsungkan usaha. Maka kalau kita melakukan usaha peternakan, sebaiknya ternak kita asuransikan supaya aman, sehingga nanti tidak akan terjadi kerugian dan Bapak Ibu masih bisa melangsungkan usaha. Program ini sangat baik untuk Bapak Ibu peternak di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, monggo semuanya untuk bergabung menjadi peserta asuransi ternak sapi. Saya kira demikian, sehingga cita-cita kita semua untuk mengembangkan usaha ternak sapi potong di Kabupaten Bojonegoro akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro akan meningkat. Baik. Sekian.
Terima kasih kepada Oke. Bu Wiwi dan juga kepada Mas Narno dari pihak PT Jasindo yang telah memberikan inspirasi dan membuka wawasan kita semua mengenai asuransi usaha ternak sapi ini. Nah, bagi sobat peternak di seluruh Kabupaten Bojonegoro maupun di Indonesia, silahkan daftarkan ternak sapi Anda dalam program asuransi usaha ternak sapi maupun asuransi usaha ternak kerbau. Mungkin itu yang bisa kita bagikan. Tetap ikuti channel Hamzanata Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.